from beginning to the end. It will always be, it's always you, Jesus. Jesus. Jesus be the center of it all. Engkau yang terutama Tuhan, Engkau yang terpenting. Yang lainnya kami menganggapnya tidak terlalu penting. Firman-Mu mengingatkan kami, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lainnya yang tidak terlalu penting akan ditambahkan kepada kami. Jangan biarkan kami mengejar yang tidak terlalu penting lalu kehilangan yang paling penting dalam hidup kami. Tapi sebaliknya kami diingatkan lagi bahwa you are the center of it all. Kau pusat segala-galanya. You are the center of my life. Kau pusat kehidupan kami. Kau alasan kami hidup. Terima kasih Bapak yang baik. Berbicaralah buat anak-anak-Mu pagi hari ini supaya kami semakin diubahkan. Langit bumi akan lenyap, firman-Mu akan kekal selama-lamanya. Biar setiap kali kami dengar firman, setiap kali juga kami diubahkan, makin mirip sama Kristus. Karena itu tujuan kami. Firman-Mu mengubah kami hari lepas hari. Makasih Tuhan, kami mau siap mendengar yang terbaik di dalam nama Yesus. Semua yang saya kurang lengkap. Dia bilang intinya adalah waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, maka hidup kita diubahkan. Itu saya setuju 100%. Justru yang saya bingung kalau ada orang yang hidup dalam praise and worship, pujian dan penyembahan, tapi hidupnya nggak berubah-berubah. Berarti ada yang korslet, ada kabel yang nggak nyambung di situ. Karena kalau orang hidup dalam pujian dan penyembahan itu menggambarkan how close we are to God. Jadi praise and worship picturing how close we are to God. Nah, kalau kita dekat sama Tuhan, maka hal yang paling nyata harus terjadi dalam hidup kita adalah perubahan. Kalau kita dekat tapi nggak berubah, ada yang salah berarti. Ya, saya lihat dengan mata kepala bagaimana banyak leaders yang ada di komunitas ini hidupnya berubah banget. Gaya hidupnya berubah, gaya ngomongnya berubah, penguasaan dirinya berubah. Jadi orang kalau dekat sama Tuhan pasti ada yang berubah. Yang saya bingung 25 tahun jadi Kristen nggak ada yang berubah kan? Kampret. Nggak jelas semuanya apa sih? Ya kan? Cuman mau apa? Cuman mau beragama doang. Kalau beragama ya nggak usah jadi Kristen, pilih agama yang lain aja, mungkin lebih seru. Saya pikir Buddha lebih seru. Tapi kalau mau Kristen itu bukan agama, saya setuju. Karena memang yang kita kejar bukan tata cara. Kalau tata cara, yang kita punya gaya hidup yang udah ditunjukin sama Tuhan Yesus, gaya hidup gua kayak gini ya, ikut ya gitu. Follow His path. Ikutin jalannya yang sudah dia tunjukkan semasa dia hidup. Dan waktu dia sudah diangkat ke surga pun dia tinggalkan firman Tuhan untuk kita bisa stay follow His path. Tetap ikutin jalan hidupnya, gaya hidupnya. Jadi yang kita kejar dalam pengiringan kita sama Tuhan adalah His likeness, keserupaan, kemiripan. Itu yang kita kejar. Nah kalau udah bertahun-tahun nggak mirip-mirip, wah, menurut saya, bisa jadi saya salah. Saya kadang-kadang suka ngomong-ngomong kayak gini. Kalau saya salah ya karena saya manusia biasa, bisa jadi saya salah. Salah satu alasan kenapa orang dipanggil sama Tuhan padahal belum punya pencapaian apapun, menurut saya mungkin karena Tuhan melihat orang nggak berubah-ubah. Gue panggil aja kali ya. Bener nggak? Lu kalau hidup nggak ada gunanya, sebaiknya pulang daripada ngabisin jatah beras.
Iya, kalau lu hidup nggak ada gunanya, mereka dipanggil. Gitu. Mungkin saya nggak tahu. Karena alasan yang kedua kenapa orang dipanggil menurut saya, karena menurut Tuhan tugasnya udah selesai. Jadi mungkin Tuhan lihat, gila nih anak gue ini, kerja mulu buat kerajaan Tuhan, gila melayaninya luar biasa, nolongin orang luar biasa, hatinya hati hamba. Wah, kemana-mana otaknya cuma melayani Tuhan, mendahulukan kepentingan orang lain, gak egois. Wah, ini orang luar biasa. Wah, kayaknya dia udah cukup kali ya. Jatah hidupnya mendingan kita selesaikan sampai di sini. Biar semua orang di sekelilingnya bisa melihat ini contoh yang luar biasa. Waktunya udah selesai, dia udah banyak banget ngerjain sesuatu buat gua panggil pulang. Pulang. Mungkin itu alasan kedua kenapa orang dipanggil. Kalau saya harus satu kali dipanggil, saya pengen karena alasan yang kedua. Bos, situ kalau dipanggil jangan sampai karena alasan pertama. Karena situ nggak ngapa-ngapain. Mendingan gua panggil. Halo? Ih, ketawa. Serius ini. Mau dipanggil karena apa coba? Nah, Tuhan punya alasan kenapa dia panggil. Nah, intinya adalah dia harus jadi center. Kalau dia jadi center, saya yakin banget kita akan dibawa semakin mirip, semakin serupa. Nah, saya kalau sama istri saya ada satu kalimat yang merupakan tanda kemenangan dalam hidup saya. Itu kalimat saya tunggu-tunggu tuh. Memang jarang keluar dari mulutnya dia, tapi saya tunggu. Kalau kalimat itu satu hari keluar, itu saya senangnya kayak dapat undian 14 miliar. Kalimatnya sederhana. Saya, kamu berubah loh. Oh, itu kalimat saya tunggu banget. Saya tunggu banget, karena itu kalimat mahal banget. Kalau dia udah bilang, sayang kamu berubah loh. Waktu saya senang banget. Yes. Berarti nambah mirip Kristus. Coba yang udah menikah, kalau kalimat itu nggak pernah keluar, kayaknya agak percuma kita ikut Tuhan. Karena ternyata nggak ada yang berubah. Apalagi kalau itu langsung keluar dari mulut pasangan kita. Kamu tuh ya dari dulu nggak pernah berubah. Terus ada ekonya, nggak pernah berubah. Jadi dramatis gitu kan. Ceng, ada zoom in, zoom out. Kayak sinetron Indonesia. Kamu tuh ya zoom in, nggak pernah berubah. Jangan sampai, ya harus ada yang berubah. Kita mau baca satu ayat, Yesaya pasalnya yang ke-9, ayat 5 dan ayat 6. Saya boleh minta tisu gak? Saya kalau udah keringat gini tisu sebenarnya kurang. Air kau ada? Mari, terima kasih. Ayat ini sudah ditulis oleh seorang nabi yang namanya Yesaya. Saya bacain ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Coba perhatiin kata untuk kita. Seorang anak telah lahir untuk kita. So we are the reason dia lahir. Seorang putra telah diberikan untuk kita. We are the reason dia lahir. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Setelah kita tahu bahwa we are the reason, kitalah alasan. Jadi kalau kita mau taruh dia di pusat kehidupan kita itu apa ya? Nggak lebay. Itu nggak
lebay mas, apa sih ngomongnya Tuhan segala-galanya kok lebay. Enggak lebay. Karena dia lahir because of us. Only for us. Jadi dan menyembah Tuhan, hatinya tuh soft. Kenapa perlu soft? Supaya kalau ditaburin firman itu langsung nancep. Nggak ada kesombongan di situ, nggak ada keangkuhan di situ. Ada banyak orang yang Kristen, tapi kalau dengar firman dia bukan dengar firman, dia cari salahnya di mana. Ada nggak yang gitu? Bukan dengerin mana yang benar, tapi dia cari salahnya di mana. Kalau dia nggak dapat salah, dia lihat, tatoan, nggak benar. Dia udah nggak dapat di mana yang salah, dia nggak dapat. Dia lihatnya, rambutnya gondrong aja, enggak. Atau bajunya terlalu ramai. Tuh orang kalau rohani bajunya pasti polos. Apa sih ngarang? Dia lihat mulai ke bawah nggak pakai kaos kaki, enggak. Ada aja. Kita gitu bukan sih? Ya, kita tuh gitu. Manusia itu selalu punya yang disebut dualistic thinking. Yang nggak kayak gua nggak keren. Jadi kita punya penilaiannya. Orang pertama kali datang ke mimbar, yang kalian lihat pasti yang nggak kayak kalian, atau yang di luar standarnya kalian, lalu cari yang kalian bisa tik. Ini enggak banget gitu. Lihat ketemu cewek cakep, ini sesama cewek, yang dia lihat, lebih cakep dari gua. Oh, tapi dia lebih gemuk dari gua. Jadi kalau ketemu yang dia ngomong pertama kali adalah gemukan ya, untuk membuat saudara lebih kelihatan oke. Kan anjing. Ya kan? Jangan bikin lo berasa oke dengan menjatuhkan orang lain. Itu konyol, itu gelo, namanya gokil itu. Jangan. Lo harusnya udah ngerasa oke karena ada Yesus di dalam kamu, amin. Lo mau gemuk ke, lo mau kurang cakep ke, lo mau kurang apa, enggak. Yesus di dalam kamu, you are enough. Jangan jatuhin orang lain hanya karena supaya kamu akan merasa lebih oke. Setuju? Nah, jangan tuh kayak gitu-gitu tuh. Bukan ya. Ini mukanya kok sekarang jerawatan lu kok. Kayak lu halus aja. Gua amplas lu. Seneng gitu. Ngejatuhin orang lain yang untuk merasa kita lebih oke, seneng. Jangan. Nah, kita suka jadikan dia juru selamat. Tapi kita nggak terlalu suka dia memerintah atas kita. Ini yang pertama kali Yesus ngomong, saya ngomong langsung lambang pemerintahan. Artinya gini, dia harus memerintah atas hidupmu. Trust me. Tuhan tuh layak disuruh memerintah atas hidup kita. Biarin dia memerintah kita. Dia tahu persis apa kita, siapa kita, apa yang di depan kita. Dia layak memerintah hidup kita. Jangan izinkan dirimu memerintah dirimu sendiri. Ada beberapa kualitas yang disebutkan di sini. Kenapa dia layak untuk memerintah hidup kita? Yang pertama dibilang begini, dia itu penasehat ajaib. Jangan minta nasihat dari orang-orang yang nggak jelas. Jangan. Dia itu penasehat ajaib. Makanya ya, waktu saya hidup dalam firman, sering dengerin firman, ya, pakai handphonemu untuk hal-hal yang baik. Jangan kebanyakan lihat sosial media. YouTube itu banyak banget hamba-hamba Tuhan yang bisa menginspiring kita dengan firman Tuhan. Dengerin. Di situ ada nasihat-nasihat yang luar biasa dari firman Tuhan. Nasihat, dia itu penasehat ajaib. Ya, saya sarankan dalam hidup jangan minta nasihat sama orang yang kalian juga nggak jelas maturity, spiritual maturity-nya sampai di mana. Jangan asal nanya, menurut lu gimana? Yang pertama menurut saya, ya datang pada Tuhan, ada firman Tuhan yang akan membekali kamu dengan nasihat yang luar biasa. Yang kedua ada mentor. Ya, saya selalu ngulang-ngulang bahwa saya punya murid-murid di tempat ini, anak-anak murid rohani. Tapi saya juga punya guru rohani. Karena saya tidak akan aman tanpa ada orang yang melihat hidup saya. Kalau saya ngaco, yang negur siapa? Bahkan saya bilang sama anak-anak rohani saya, kalau gua ngaco tolong ngomong ya. Kalau kalian mulai lihat saya mulai nggak jelas, mulai lihat aja apa yang kalian nggak ser, ngomong aja langsung. Jadi kita punya hak yang sama. Saya berhak ngomongin kalian kalau kalian ngawur, tapi kalian juga berhak ngomongin saya kalau saya ngawur. Itu yang membuat hidup saya aman. Bisa diomongin. Ada banyak pemimpin nggak bisa diomongin.
Dan yang di bawah nggak berani ngomong sama pemimpinnya. Boro-boro berani ngomong, di telepon nanti ditutup. Aku balas telepon, biarin aja. Takut. Harusnya kan enggak. Kalau gembalamu adalah orang yang mencintai kamu, begitu dia telepon, kamu semangat, gembala gua telepon. Jangan terbalik dong. Di telepon malah, kenapa? Gue salah apa nih? Gue salah apa nih? Emang kalau gue telepon langsung mau ngomongin salah apa? Enggak lah. Ini lihat, per bulan. Gila, kalau gue punya duit sebanyak itu, pasti wholeness hidup gue. Bos, wholeness nggak ada hubungannya sama cowok ganteng, nggak ada hubungannya sama Lamborghini, nggak ada hubungannya sama iPhone 13, nggak ada hubungannya sama semua yang lo pengen, nggak ada hubungannya. Karena the wholeness cuma bisa dikasih sama the Prince of Wholeness. Makanya dia layak memerintah hidup kita. Karena lu gak akan punya damai hanya karena lu punya Lambo. Lu gak akan punya damai hanya karena lu punya cowok ganteng, istri cantik, anak lu lucu-lucu, cucu lu ada 107. Itu tetap gak akan bisa ngasih lu wholeness. Bayangkan kalau cucu lu 107, anak lu berapa ya? Anak saya 12 pak. Rata-rata mereka semua kawin 4 kali. Oh ya baik, pantes sih. Bisa dimengerti kenapa cucunya saya 107. But still itu nggak bisa ngisi kosong yang di dalam kita. Dia the Prince of Wholeness. Waktu dia jadi pemerintah yang memerintah di dalam kita, baru kita bisa ngerasain wholeness. Baru kita bisa ngerasain damai. Damai tidak akan pernah ada di tempat lain. Makanya salah satu namanya adalah Raja Damai. Cukup coba-coba, nggak usah coba-coba, percaya aja ini firman. Karena semua orang yang duduk di sini pun pernah mencobanya. Siapa yang pernah puas waktu dia pegang duit 10 miliar? Dia akan kejar 20 miliar. Siapa yang puas waktu punya 20 miliar? Nggak ada, dia akan kejar 40 miliar. Sampai kapan? Terus sampai mampus. Waktu udah mau mati, dia ingat nggak 40 miliar? Enggak, yang dia ingat apa? Keselamatan itu yang dia ingat. Selamat nggak gue? Selamat nggak gue? Saya pangku satu orang yang kena HIV, udah tinggal tarik nafas satu-satu. Yang dia tanya pertama kali, yaitu, Babe, aku masuk mana ya kalau mati? Sambil tarik nafas satu-satu. Badannya udah nanah semua, baunya udah gak enak banget, kurusnya udah sini, badannya cuma tinggal di bawah 40 kilo. Udah tinggal nunggu menit yang dia tanya itu, saya masuk mana ya Babe kalau meninggal? Dia gak ingat uang 40 miliar, motor Harley 17 ya, mobil mewahnya ada 47, gak ingat ya. Yang dia tanya, gue selamat masuk mana saya? So dia layak memerintah hidupmu dan memerintah hidupmu. Dia layak. Raja Damai. Nah, saya senang ada kalimat ini. Coba buka yang bahasa Inggris. Ya. His ruling authority will grow. His ruling authority will grow. Jadi otoritas pemerintahannya dia akan bertumbuh. Jadi dia sama kita nggak gini. Kalau dia memerintah semuanya jebret gitu. Kayak 100% jebret. Oh enggak. Itu akan grow sesuai dengan kerelaan hati kita. Mengizinkan dia memerintah atas area yang ada di hidup kita. Hidup kita tuh punya area, punya kamar-kamar, gitu, punya kamar-kamar. Ada yang gini, kamar spiritual life. Tuhan, memerintahlah di kamar itu. Ini spiritual life. Cuma kamu yang bisa, yang ngerti. Cuma kamu yang punya kapasitas untuk ngurusin my spiritual life. Kita serahkan Tuhan ruling over our spiritual life. Tapi ada satu kamar nih, namanya kamar keuangan. Nah, kita nggak kasih Tuhan ruling. Nangkap nggak maksud saya? Yang ruang itu kita nggak kasih dia ruling. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan ego kita. Gua nggak mau uang gua diatur Tuhan. Gua mau uang gua yang ngatur. Makanya saya nggak pernah setuju pelajaran perpuluhan. Why? Karena pelajaran perpuluhan membuat Anda berpikir punya Tuhan cuma, halo? Ya, punya Tuhan cuma 10%, punya lu 90, bangsa nggak? Menurut gue itu pikiran bangsa.
Karena kita bilang punya Tuhan 100% bukan 10%, dodol. Enak aja gue udah ngasih 10 terus enak gue gitu, gue yang ngatur. Enggak, Tuhan yang ngatur karena kita cuma steward. Tahu arti kata steward? Kita pengelola. Artinya apa? Semua yang ada di bankmu, semua yang ada di dompetmu itu punya Tuhan. Izinkan Tuhan ruling over your money. Jadi waktu ada suara bilang, temen lu itu lagi susah. Ada berapa di tabungan lu? 3 miliar Tuhan, kasih 400 juta. Itu udah gak ngomong perpuluhan. Udah gak ngomong, itu ngomong ini uang punya Tuhan. Biar Tuhan yang mengelola, biar Tuhan yang kasih kita arahan untuk mengelola uang kita untuk apa. Udah gak ada perpuluhan. Saya dengan uang saya udah gak ada perpuluhan. Saya udah gak ngitung perpuluhan. Kadang-kadang uang saya tinggal 3 juta, saya berani ngasih orang 2,5 juta. Udah bukan perpuluhan. Karena saya tahu saya cuma pengelola aja, suka-suka Tuhan. Mau suruh saya ngasih berapa ke siapa terserah. Gitu. Ya, ada kamar yang lain lagi namanya kamar dosa favorit. Itu kita nggak mau tuh ngasih Tuhan ruling over that room. Ada kesukaan-kesukaan yang kita nggak mau diganggu sama Tuhan. Yang ini jangan dulu ya Tuhan, yang gue masih suka nih. Yang lain boleh deh Tuhan. Urusan rohani boleh, oke deh. Uang oke. Gue berani deh. Gue diatur sama Tuhan keuangan gue. Tapi yang dosa-dosa favorit, jangan dulu lah Tuhan, gue masih suka. Anyway, gue masih muda Tuhan, gue masih pengen ngerasain ini, pengen ngerasain itu. Jadi please, gue masih belum mau ngasih ruang.
Kami satu sebab kami percaya bukan kebetulan kami ada di bangsa ini Tuhan. Kami ada di sini karena Tuhan punya rencana yang begitu dahsyat. Tuhan tempatkan kami di bangsa ini untuk menjadi terang dan damai bagi bangsa ini. Pagi hari ini Tuhan kami sepakat, kami berdoa buat bangsa kami. Kami berdoa buat Presiden kami, Pak Jokowi. Kami berdoa buat Wakil Presiden kami, Pak Ma'ruf kami Tuhan. Dan seluruh jajaran kabinet yang ada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang tempatkan mereka, Tuhan yang pilih mereka, Tuhan yang taruh mereka untuk mengelola bangsa ini. Kami percaya bahwa pagi hari ini Tuhan kami berdoa, Tuhan curahkan hikmat dan pengertian atas mereka Tuhan, sehingga mereka bisa mengelola bangsa ini dengan baik. Mereka bisa mengelola bangsa ini dengan penuh tanggung jawab. Mereka mengelola bangsa ini seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa apapun yang terjadi di bangsa kami ini, Tuhan campur tangan, Tuhan turut campur tangan untuk mendatangkan segala kebaikan buat bangsa kami. Kami percaya bahwa situasi yang sedang terjadi di bangsa kami, Tuhan sedang memperhatikannya Tuhan. Kami percaya bahwa hari-hari ini Tuhan, kami percaya bahwa keadaan ke depan tidak akan menjadi lebih baik, tapi kami percaya bahwa bersama Yesus kami selalu diberikan kekuatan, bersama Yesus kami selalu dibukakan jalan yang terbaik untuk melihat bahwa Tuhan menuntun kami dalam setiap masa kesesakan kami. Tuhan menuntun kami dalam setiap masa kegelapan kami. Tuhan menuntun kami di lembah kekelaman. Tuhan menuntun kami di segala jalan yang menurut kami itu tidak mungkin Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Kami saat ini akan berdoa buat kota-kota yang ada di Indonesia ini, seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Tuhan berkati Tuhan, curahkan hujan berkat-Mu, berikan tanah yang subur Tuhan, sehingga kami percaya bahwa hasil-hasil bumi yang ada di setiap provinsi ini bisa menghasilkan yang terbaik, dan ekonomi ke depan akan semakin baik Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Tuhan sedang mencurahkan hujan berkat-Mu buat bangsa kami. Kami berdoa buat seluruh yang ada di bangsa kami, Tuhan, pemerintah maupun pemerintah yang ada di desa-desa. Kami percaya bahwa Tuhan bekerja begitu luar biasa sampai ke desa-desa, sehingga kami bisa melihat pembangunan merata di Indonesia Tuhan. Kami tidak akan melihat lagi kesenjangan sosial, tapi Tuhan membawa perubahan di bangsa kami, sehingga kami bisa melihat bangsa kami benar-benar diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari Tuhan, kami berdoa khusus untuk pulau di mana kami tinggal, Pulau Bali ini. Kami percaya bahwa ini pulau yang luar biasa, pulau yang Tuhan karuniakan dengan alam yang luar biasa, Tuhan karuniakan dengan budaya yang luar biasa Tuhan. Kami percaya pagi ini kami memberkati pulau, kota di mana kami mencari hidup, kota di mana kami diberkati Tuhan, kota di mana Tuhan memberkati usaha pekerjaan kami, Tuhan memberkati pekerjaan tangan kami, Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan memberkati pelayanan kami, Tuhan memberkati sekolah kami. Kami percaya bahwa pulau ini adalah pulau yang diberkati dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa ajar kami Tuhan, orang-orang Kristen yang ada di pulau ini, anak-anak Tuhan yang ada di pulau ini Tuhan, untuk melihat hal yang berbeda daripada yang orang lain. Orang mungkin melihat malapetaka, tapi kami melihat kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan. Kami melihat kesempatan yang Tuhan sedang nyatakan di pulau ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan sucikan dan kuduskan tanah di mana kami berada, dan Tuhan membuat tanah di mana kami berada menjadi subur. Tuhan berkati pekerjaan kami, Tuhan berkati usaha kami, Tuhan berkati pelayanan kami, Tuhan berkati sekolah kami. Semua yang kami lakukan di pulau ini Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami menyerahkan semua doa kami buat bangsa kami dan kota kami tercinta. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari angkat kedua tanganmu, terima berkat. Sebab kami percaya bukan kebetulan kami ada di bangsa ini Tuhan. Kami ada di sini karena Tuhan punya rencana yang begitu dahsyat. Tuhan tempatkan kami di bangsa ini untuk menjadi terang dan damai bagi bangsa ini. Pagi hari ini Tuhan kami sepakat, kami berdoa buat bangsa kami. Kami berdoa buat Presiden kami, Pak Jokowi. Kami berdoa buat Wakil Presiden kami, Pak Ma'ruf kami Tuhan. Dan seluruh jajaran kabinet yang ada Tuhan. Kami percaya
percaya bahwa Tuhan yang tempatkan mereka, Tuhan yang pilih mereka, Tuhan yang taruh mereka untuk mengelola bangsa ini. Kami percaya bahwa pagi hari ini Tuhan kami berdoa, Tuhan curahkan hikmat dan pengertian atas mereka Tuhan, sehingga mereka bisa mengelola bangsa ini dengan baik. Mereka bisa mengelola bangsa ini dengan penuh tanggung jawab. Mereka mengelola bangsa ini seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa apapun yang terjadi di bangsa kami ini, Tuhan campur tangan, Tuhan turut campur tangan untuk mendatangkan segala kebaikan buat bangsa kami. Kami percaya bahwa situasi yang sedang terjadi di bangsa kami, Tuhan sedang memperhatikannya Tuhan. Kami percaya bahwa hari-hari ini Tuhan, kami percaya bahwa keadaan ke depan tidak akan menjadi lebih baik, tapi kami percaya bahwa bersama Yesus kami selalu diberikan kekuatan, bersama Yesus kami selalu dibukakan jalan yang terbaik untuk melihat bahwa Tuhan menuntun kami dalam setiap masa kesesakan kami. Tuhan menuntun kami dalam setiap masa kegelapan kami. Tuhan menuntun kami di lembah kekelaman. Tuhan menuntun kami di segala jalan yang menurut kami itu tidak mungkin Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Kami saat ini akan berdoa buat kota-kota yang ada di Indonesia ini, seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Tuhan berkati Tuhan, curahkan hujan berkat-Mu, berikan tanah yang subur Tuhan, sehingga kami percaya bahwa hasil-hasil bumi yang ada di setiap provinsi ini bisa menghasilkan yang terbaik, dan ekonomi ke depan akan semakin baik Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Tuhan sedang mencurahkan hujan berkat-Mu buat bangsa kami. Kami berdoa buat seluruh yang ada di bangsa kami, Tuhan, pemerintah maupun pemerintah yang ada di desa-desa. Kami percaya bahwa Tuhan bekerja begitu luar biasa sampai ke desa-desa, sehingga kami bisa melihat pembangunan merata di Indonesia Tuhan. Kami tidak akan melihat lagi kesenjangan sosial, tapi Tuhan membawa perubahan di bangsa kami, sehingga kami bisa melihat bangsa kami benar-benar diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari Tuhan, kami berdoa khusus untuk pulau di mana kami tinggal, Pulau Bali ini. Kami percaya bahwa ini pulau yang luar biasa, pulau yang Tuhan karuniakan dengan alam yang luar biasa, Tuhan karuniakan dengan budaya yang luar biasa Tuhan. Kami percaya pagi ini kami memberkati pulau, kota di mana kami mencari hidup, kota di mana kami diberkati Tuhan, kota di mana Tuhan memberkati usaha pekerjaan kami, Tuhan memberkati pekerjaan tangan kami, Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan memberkati pelayanan kami, Tuhan memberkati sekolah kami. Kami percaya bahwa pulau ini adalah pulau yang diberkati dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa ajar kami Tuhan, orang-orang Kristen yang ada di pulau ini, anak-anak Tuhan yang ada di pulau ini Tuhan, untuk melihat hal yang berbeda daripada yang orang lain. Orang mungkin melihat malapetaka, tapi kami melihat kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan. Kami melihat kesempatan yang Tuhan sedang nyatakan di pulau ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan sucikan dan kuduskan tanah di mana kami berada, dan Tuhan membuat tanah di mana kami berada menjadi subur. Tuhan berkati pekerjaan kami, Tuhan berkati usaha kami, Tuhan berkati pelayanan kami, Tuhan berkati sekolah kami. Semua yang kami lakukan di pulau ini Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami menyerahkan semua doa kami buat bangsa kami dan kota kami tersebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari angkat kedua tanganmu, terima berkat. Sebab kami percaya bukan kebetulan kami ada di bangsa ini Tuhan. Kami ada di sini karena Tuhan punya rencana yang begitu dahsyat. Tuhan tempatkan kami di bangsa ini untuk menjadi terang dan garam bagi bangsa ini. Pagi hari ini Tuhan kami sepakat, kami berdoa buat bangsa kami. Kami berdoa buat Presiden kami, Pak Jokowi. Kami berdoa buat Wakil Presiden kami, Pak Manur kami Tuhan. Dan seluruh jajaran kabinet yang ada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang tempatkan mereka, Tuhan yang pilih mereka, Tuhan yang taruh mereka untuk mengelola bangsa ini. Kami percaya bahwa pagi hari ini Tuhan kami berdoa, Tuhan curahkan hikmat dan pengertian atas mereka Tuhan, sehingga mereka bisa mengelola bangsa ini dengan baik. Mereka bisa mengelola bangsa ini dengan penuh tanggung jawab. Mereka mengelola bangsa ini seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa apapun yang terjadi di bangsa kami ini, Tuhan campur tangan, Tuhan turut campur tangan untuk mendatangkan segala kebaikan buat bangsa kami. Kami percaya bahwa situasi yang sedang terjadi di bangsa kami, Tuhan sedang memperhatikannya Tuhan. Kami percaya bahwa hari-hari ini Tuhan, kami percaya bahwa keadaan ke depan tidak akan menjadi lebih baik, tapi kami percaya bahwa bersama Yesus kami selalu diberikan kekuatan, bersama Yesus kami selalu dibukakan jalan yang terbaik untuk melihat bahwa Tuhan menuntun kami dalam setiap masa kesesakan kami. Tuhan menuntun kami dalam setiap masa kegelapan kami. Tuhan menuntun kami di lembah kekelaman.
Tuhan menuntun kami di segala jalan yang menurut kami itu tidak mungkin Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Kami saat ini kami berdoa buat kota-kota yang ada di Indonesia ini, seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Tuhan berkati Tuhan, curahkan hujan berkat-Mu, berikan tanah yang subur Tuhan, sehingga kami percaya bahwa hasil-hasil bumi yang ada di setiap provinsi ini bisa menghasilkan yang terbaik, dan ekonomi ke depan akan semakin baik Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Tuhan sedang mencurahkan hujan berkat-Mu buat bangsa kami. Kami berdoa buat seluruh yang ada di bangsa kami, Tuhan, pemerintah maupun pemerintah yang ada di desa-desa. Kami percaya bahwa Tuhan bekerja begitu luar biasa sampai ke desa-desa, sehingga kami bisa melihat pembangunan merata di Indonesia Tuhan. Kami tidak akan melihat lagi kesenjangan sosial, tapi Tuhan membawa perubahan di bangsa kami, sehingga kami bisa melihat bangsa kami benar-benar diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari Tuhan, kami berdoa khusus untuk pulau di mana kami tinggal, Pulau Bali ini. Kami percaya bahwa ini pulau yang luar biasa, pulau yang Tuhan karuniakan dengan alam yang luar biasa, Tuhan karuniakan dengan budaya yang luar biasa Tuhan. Kami percaya pagi ini kami memberkati pulau, kota di mana kami mencari hidup, kota di mana kami diberkati Tuhan, kota di mana Tuhan memberkati usaha pekerjaan kami, Tuhan memberkati pekerjaan tangan kami, Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan memberkati pelayanan kami, Tuhan memberkati sekolah kami. Kami percaya bahwa pulau ini adalah pulau yang diberkati dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa ajar kami Tuhan, orang-orang Kristen yang ada di pulau ini, anak-anak Tuhan yang ada di pulau ini Tuhan, untuk melihat hal yang berbeda daripada yang orang lain. Orang mungkin melihat malapetaka, tapi kami melihat kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan. Kami melihat kesempatan yang Tuhan sedang nyatakan di pulau ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan sucikan dan kuduskan tanah di mana kami berada, dan Tuhan membuat tanah di mana kami berada menjadi subur. Tuhan berkati pekerjaan kami, Tuhan berkati usaha kami, Tuhan berkati pelayanan kami, Tuhan berkati sekolah kami. Semua yang kami lakukan di pulau ini Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami menyerahkan semua doa kami buat bangsa kami dan kota kami tersinggal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari angkat kedua tanganmu, terima berkat.